Karyawan kedua mulai beli properti dicicil dan ditinggali. Itu artinya 40% gaji mereka yaitu 2 juta untuk nyicil ke bank. Mari kita berandai-andai bahwa mereka membeli properti yang sama dengan nilai 150 juta, terencana nyicil ke bank 15 tahun, terselesaikan hampir lebih cepat 50%-nya masih mendapatkan pendapatan pasif sebesar 700.000. Halo semuanya teman-teman di RF Channel on YouTube. Masih bersama saya Ryan Filbert, praktisi dan inspirator investasi di Indonesia. Di channel ini kita banyak sekali membahas mengenai edukasi dan juga kecerdasan finansial. Dan pada edisi kali ini, di minggu ini, saya akan kembali cerita mengenai investasi pada properti, di mana topiknya adalah saya mau membuat suatu statement bahwa jangan pernah kamu membeli properti pertama dengan maksud dan tujuan untuk ditinggali. Jadi ini menjadi satu topik yang mungkin akan menjadi kontroversi, dan kenapa saya katakan seperti itu dan apa dasarnya dan apa yang harus saya lakukan, ini akan coba saya bahas. Saya akan cerita sedikit bahwa pengalaman yang telah saya miliki dalam saya memulai investasi properti kurang lebih dimulai sekitar tahun 2009, di mana 2009 itu di tahun 2020 berarti kurang lebih usia saya mengenal investasi properti kurang lebih adalah 11 tahun. Dan kalau ditanya berapa lama pengalaman saya dalam mengenal dunia keuangan dan investasi, dari umur 18 tahun. Dan ketika video ini dibuat pada tahun 2020, artinya saya sudah berkenalan dalam dunia investasi itu sudah 2020, berarti saya mulai dari tahun 2004. Berarti saya sudah 16 tahun mengenal dunia keuangan dan investasi. Semoga apa yang menjadi kesalahan saya di masa yang lalu tidak dialami oleh Anda, dan saya berterima kasih ketika saya mengalami kesalahan dalam saya melakukan penempatan investasi dan penempatan pada portofolio investasi. Saya berhasil dengan keluar hingga hari ini. Dan juga ketika saya mengalami kesalahan, ternyata saya tidak selalu salah dan berakhir dengan rugi, malah ada yang salah dan untung. Namun akan lebih baik kalau saya benar dan untung, betul? Oleh karena itu saya mau coba sharing sudut pandang investasi properti dengan statement pertama yang akan kita bahas adalah jangan beli properti pertama Anda untuk ditinggali. Sebentar lagi kita akan bahas. Jangan lupa silahkan Anda share channel ini. Dan kalau Anda mau bertanya kepada saya secara langsung, saya buka nomor handphone saya secara pribadi, nomor WhatsApp saya, silahkan hubungi di 08977137113. Silahkan Anda WA, dan kemungkinan kalau saya pertanyaannya pendek akan saya jawab langsung. Tapi kalau pertanyaannya panjang dan bagus untuk saya jadikan sebagai alat untuk sharing saya di minggu selanjutnya, pasti akan saya bahas di seri-seri video selanjutnya. 08977713713. Kita akan kembali sebentar lagi. Halo semuanya, welcome back with Ryan Filbert di RF Channel on YouTube. Thank you Anda masih berada dalam channel ini dan menonton seluruh video ini. Dan saya tidak sangka bahwa saya berhasil hampir 6 bulan membuat konten untuk Anda semua bisa mendapatkan suatu insight baru, strategi baru. Ada beberapa yang bilang, aduh kenapa temanya terlalu sederhana dan gampang-gampang, atau kenapa temanya itu-itu saja. Karena pertama, sederhana bagi saya. Kenapa membuat suatu tema-tema yang basic? Karena memang orang Indonesia ini belum banyak yang sadar akan keuangan dan investasi. Saya pun di usia 18 tahun, pada waktu itu saya memulai punya uang, saya juga selebor. Andaikan saya pada waktu itu langsung berinvestasi dengan cara yang benar, meskipun sudah kenal instrumennya loh ya, mungkin saya bisa lebih baik hari ini. Dan yang kedua adalah kenapa itu-itu saja? Karena pertama, ketika saya membahas sesuatu yang sangat kompleks, katakanlah options US market dan lain sebagainya yang lebih kompleks, basicnya kita tidak miliki secara kuat. Dan itulah yang menyebabkan pondasi pertama yang tidak benar, membuat Anda gampang untuk rugi. Saya tidak mau melakukan itu karena saya juga pernah dalam posisi itu. So, di tema kali ini kita berbicara mengenai investasi properti. Saya bilang bahwa jangan beli properti pertama untuk ditinggali. Mungkin
agak sulit untuk saya bisa menjelaskan kenapa kata-kata itu harus keluar dan kenapa Anda harus berpikir ulang bila pada hari ini dengan semangat tinggi dan Anda seorang fresh graduate atau pertama kali mau beli properti, entah Anda ini usianya berapa, tapi ini adalah properti pertama Anda. Maka coba kita hitung-hitung ulang, apakah skema ini justru membuat Anda merasa diuntungkan, atau justru skema ini malah membuat Anda punya si properti tapi Anda malah terbebani. Ingat, sesuatu yang membebani diri kita itu kadang-kadang hanya labelnya saja, aset. Tapi padahal itu justru malah menjadi beban bagi diri kita. Oke, saya akan mulai dengan sebuah ilustrasi. Ada 2 orang karyawan. Karyawan pertama memulai beli properti bukan untuk ditinggali sendiri. Karyawan kedua mulai beli properti dicicil dan ditinggali. Oke, mari kita asumsikan keduanya pergi nyicil ke bank. Jadi dia sama-sama tidak punya uang tapi mau cicil ke bank. Aturan bank sama, yaitu boleh mencicil ke bank sebesar 40%. Bisa 50%, bisa 30%, 30-50%. Kalau Anda punya KTA, punya kartu kredit, maka secara otomatis cicilannya tidak bisa 50. Kalau Anda single, Anda bisa. Tapi kalau Anda sudah double, artinya menikah, maka Anda akan turun ke 40 bahkan 30% dari total pendapatan yang ada di dalam rekening Anda setiap bulan ataupun dari slip gaji Anda. Andaikan gajinya sama-sama 5 juta per bulan, yaitu si A dan si B, orang satu dan orang kedua, artinya 40% gaji mereka yaitu 2 juta untuk nyicil ke bank. Orang pertama, dia cicil properti plus sewa. Kenapa? Kan dia harus tinggal dong. Dan dia sewa atau ngekos itu di dekat kantornya dengan biaya kos adalah 800.000 per bulan. Jadi karena dia tahu bahwa dia punya uang 5 juta satu bulan, dengan 40% dianggarkan, berarti dia mengeluarkan uang sebanyak bisa keluarkan 2 juta, dipotonglah 800.000-nya itu untuk biaya kos, 1,2 untuk cicil ke bank. Nah, sedangkan orang kedua, dia akan cicil ke bank sebesar 2 juta rupiah. Kenapa? Karena saya punya 5 juta, 40%-nya bank memberikan saya untuk 2 juta. Jadi saya akan cicil 2 juta ke sebulan. Ryan, kenapa nggak 2 juta saja orang pertama ditambah 800.000 masuk ke biayanya? Enggak, kalau seperti itu maka menjadi tidak fair. Kenapa? Karena dia mengeluarkan uang yang, mereka harus berdua mengeluarkan uang yang sama dengan tujuan pada properti. Jadi ini kan fair. Bedanya adalah orang pertama 800.000-nya menjadi biaya, 1.200.000-nya menjadi cicilan ke bank. Sama-sama sih biaya menyicil utang kan juga bayar biaya bunga ya. Oke. Maka kondisinya hanya mungkin 2. Kedua orang ini akan mencicil nilai properti yang sama dengan jangka waktu yang berbeda. Jadi karena sama-sama nilainya 100 dengan 100 juta, tapi dengan jangka waktu yang berbeda karena besar cicilannya beda. Kalau besar cicilannya dibuat sama, maka secara otomatis orang pertama tidak kekurangan uang untuk cicilnya, sehingga dia akan mendapatkan nilai properti yang lebih kecil. Atau kedua, membeli properti dengan tenor yang sama, dipaksakan dengan tenor yang sama, jangka waktunya let's say saya akan cicil 10 tahun, A dan B sama-sama 10 tahun, tapi nilai propertinya akan berbeda. Orang pertama dengan cicilan 1.200.000 pasti akan lebih kecil daripada orang kedua. Bila keduanya mencicil properti yang sama, yaitu sebesar 150 juta, dengan bunga 10% per tahun, maka orang kedua bisa mencicil 1.982.261 untuk 10 tahun. Sedangkan orang pertama harus mencicil selama 15 tahun dengan nilai 1.611.908. Jadi ada perbedaan nih, 1.982.261, sedangkan untuk orang pertama harus mencicil selama 15 tahun sebesar 1.611.908. Mari kita berandai-andai bahwa mereka membeli properti yang sama dengan nilai 150 juta dan anggap saja 100% bisa dicicil ke bank alias tanpa DP, dan propertinya langsung bisa dihuni setelah akad kredit. Mari kita lanjutkan ceritanya. Umumnya, properti yang mampu dibeli oleh diri kita saat ini adalah properti yang jauh dari wilayah lingkungan kerja kita. Misal ya, saya ini kan punya beberapa kantor di daerah Sudirman, di daerah-daerah bisnis distrik di Jakarta Pusat. Jadi kalau saya adalah fresh graduate atau saya punya uang, biasanya needs kita dan want kita beda. Keinginan kita punya rumah 3 pintu, 3 kamar tidur, 1 kamar utama, 2 kamar di atas, punya kamar mandi setiap kamar, lalu juga ada kamar pembantu, mungkin ada terasnya 8 meter, jadi ke belakangnya ada 20, jadi 8 kali 20. Itu adalah kita punya keinginan. Kalau kita cari yang sesuai dengan keinginan kayak gitu,
dapat, itu kita biasanya dapatnya jauh sekali, bukan di tengah kota. Mungkin di daerah kota-kota satelit. Misal kalau saya kerja di Jakarta, nih tulisannya, properti dengan nilai yang mampu saya beli dan layak di mata bank, kita cicil berada di area kota satelit. Maka bila ini kita ambil, skenario kedua orang ini akan berlanjut. Jadi mari kita dengarkan. Dua orang ini, orang pertama keluar uang ngontrak 800.000, di mana kontrakannya dekat dengan domisili tempat kerjanya, sehingga biaya transport dan effort aksesnya menjadi lebih singkat. Jadi orang pertama ini adalah orang yang karena dia tidak tinggal di tempatnya, maka dia bisa ngontrak atau mensewa sebuah tempat di daerah lingkungan kerjanya, sehingga dia lebih cepat untuk pulang, lebih cepat untuk istirahat, dia pagi juga tidak harus bangun pagi, dengan mengorbankan 800.000, dengan total yang dia harus keluarkan secara budget adalah 2 juta, di mana 800.000 dia keluarkan. Nah, orang kedua akan dibebankan biaya mengisi properti, bayar bulanan, biaya transport per hari yang mengalami kenaikan karena aksesnya menjadi lebih jauh. Misalnya tadinya dia ngontrak, begitu dia sudah punya properti, dia maksa untuk pindah ke properti tersebut untuk tinggal. Dengan bayar 2 juta setiap bulan, dia bisa langsung pindah setelah akad kredit. Dia akan pergi ke daerah kota satelit, berarti jaraknya makin jauh, biayanya akan makin tinggi. Jadi artinya dia sudah ada effort di depan, dengan 2 juta ditambah dia harus bayar, dia harus ngisi propertinya, furnisnya, ada bayar biaya bulanannya, ada listrik, ada air, lalu ada biaya transport per hari atas semua kenaikan biaya-biaya tersebut. Karena orang pertama tidak menggunakan propertinya, tapi justru propertinya yang dimilikinya dicarikan penyewa dan ternyata tersewa senilai 6 juta setahun. Saya gunakan angka 4% daripada nilai properti. Ada juga yang 3%, yes betul, ada juga yang 2%, tapi kalau saya tulis 2% di pengalaman di pengalaman vlog yang lalu, saya dimaki-maki orang karena dianggap saya menjatuhkan harga sewa. Yang kedua, ketika saya terlalu tinggi, nanti saya dimaki-maki orang karena bilang mana ada yang mau sewa. Memang hidup ini susah gitu ya. Menjadi edukator lebih susah lagi ya. Begitu jualan sedikit aja seminar atau kelas, sudah diomel-omelin luar biasa. Memang yang jelas memang gak pernah bisa menyenangkan semua pihak. Saya juga mohon maaf. So kita bikin 4%, oke? 6 juta setahun dari nilai 1,5 juta. 150 juta. Maka mari perhatikan cash flow kedua orang ini. Kita punya properti, ketika dia punya properti dan tidak punya properti ada perbedaannya. Orang pertama dari tidak punya lalu disewakan. 1 tahun pertama terus disewakan terus. Ini adalah rincian untuk 1 tahun pertama. Kalau nanti untuk yang sampai dengan X tahun nanti belakangan. Jadi kalau di gambar ini di depan ada dia keluarkan uang 500 juta, dia mulai terima, ini kan mulai bulan 1 belum. Bulan kedua dia mulai terima, dia sudah mulai bayar nih cicil propertinya. Ini agak sedikit tidak tepat ya, karena apa? Kalau cicilan 15 tahun itu kan sekitar 1.600.000 ya. Kontraknya saya paksa 800.000. Andaikan kalau Anda kontrak 800.000 ditambah cicilan 1.600.000, maka kan harusnya menjadi 2.400.000. Ini tinggal di-adjust apakah misal kontraknya Anda kecilkan nilainya menjadi 500.000 1 bulan, atau Anda naikkan menjadi berapa tapi hutangnya Anda perpanjang. Ini hanya case by case, tapi saya mau coba bulatkan dengan nilai 2 juta. Lalu konsumsinya juga ini adalah 2 juta karena saya hitung bahwa konsumsi itu biasanya adalah bisa 40%, kalau memang bagus itu 40%. Jadi orang itu masih punya tabungan. Ini saya masukkan menjadi tabungan. Jadi ada tabungan yang diakumulasi setiap bulan. Ini adalah tabungan akumulasinya nih. Kalau bulan pertama kan dia belum punya tanggungan, sehingga 50% konsumsi, 50% untuk ditabung. Tapi bulan selanjutnya karena dia sudah punya kontrakan dan hutang, lalu dia juga konsumsi, dia punya tabungan turun. Kalau dia bisa lakukan ini terus-menerus, maka di paling bawah ini adalah nilai propertinya. Karena 1 tahun saja nilai properti belum mengalami kenaikan, berartinya di tahun depan semoga akan ada kenaikan nilai properti gitu ya. Ini dia akan lakukan. Lalu yang terjadi adalah dengan properti ternyata mengalami kenaikan 8%. Ini nilai propertinya, ini nilai aset. Dan kontraknya ada kenaikan 8% juga, kontrakannya naik. Gajinya naik 10%. Nah ini kan, ini tahun bulan 12, bulan 24, bulan 36, bulan 48, bulan 60. Ini adalah 5 tahun pertamanya. Oke, jadi asetnya mengalami kenaikan, harga biaya-biayanya juga mengalami kenaikan, tapi karena biaya naik, konsumsinya naik, tapi gajinya juga naik. Lalu sewanya juga mengalami kenaikan karena dihitung 4% dari nilai properti. Oke.
Maka mari kita perhatikan cash flow orang kedua. Orang kedua dari tidak punya ini dari orang kedua dari nggak punya, bukan punya disewakan 1 tahun pertama, tapi dia tidak menyewakan tapi dia memakai. Ini ada kesalahan di sini. Jadi dia tidak ada sewanya. Lalu dia konsumsi. Dia konsumsi konsumsinya juga mengalami ingat apa bedanya sama orang pertama. Konsumsinya jelas akan mengalami kenaikan. Kenapa mengalami kenaikan? Karena orang ini lebih jauh tinggalnya, waktu pulang lebih lama, dan dia juga mendapatkan biaya-biaya listrik, air, dan lain sebagainya. Itu yang harus menjadi perhatian khususnya. Nah, ini secara hutang dia tidak ada kontrakan memang betul, tapi biayanya juga mengalami kenaikan. Lalu jelas tabungannya akan jadi lebih sedikit karena dia memiliki biaya lebih banyak dan ada kepastian hutang. Di sini juga hutangnya juga menjadi lebih karena kalau dihitung secara 1 bulan bayar untuk 10% kan 1,9. Ini saya bulatkan dengan nilai 2 juta. Kalau dipas-pasin sih bisa, tapi maksud daripada video ini bukan kita menghitung secara detail, tapi memberikan suatu perbandingan saja secara sederhana. Nilai asetnya juga mengalami kenaikan. Lalu di sini kita mendapatkan bahwa secara 60 bulan juga asetnya mengalami kenaikan yang sama. Yang beda adalah dari nilai tabungannya tentu, karena orang kedua memiliki biaya lebih besar dengan pengeluaran yang kurang lebih sama, maka secara otomatis tabungannya juga akan mengalami penurunan karena pendapatan tabungannya lebih kecil. Oke, nah berapa sisa pinjaman orang pertama ke bank setelah tahun kelima? Jadi setelah bulan ke-60 dengan tenor 180 bulan dengan angsuran per bulan 1.600.000, maka ternyata outstandingnya itu adalah 121 juta lagi. Jadi kan dia nyicil kan pasti outstandingnya akan berkurang dong dari 150 ya. Nah, ini yang terjadi. Jadi kalau kita orang pertama itu menjual properti di tahun kelima, maka harga properti kan sudah mengalami kenaikan 8% per tahun nih katanya. Sisa cicilan ke bank kan 121 juta. Dia terdapat capital gain kalau dijual, yaitu harga properti dikurangi cicilan ke bank berarti mendapatkan 83 juta dan memiliki tabungan 96 juta. Ini juga kalau kita tidak hitung bahwa tabungannya berbungakan, maka orang ini bila menjual propertinya di tahun kelima, dia mendapatkan uang sebesar 83 ditambah 96. Nah, sampai di sini saya belum komen apapun. Nanti kita akan bandingkan yang kedua. Dan bila ditambah setahun lagi saja, tabungannya sudah cukup untuk melunasi pokok hutang. Ini pun dengan asumsi bahwa bunganya belum dibungakan. Jadi tabungannya belum dibungakan karena ditambahkan lagi 1 tahun ke 60 ditambah 12 bulan berarti jadi 72 bulan, maka outstandingnya tinggal 114 juta dan tabungannya sudah berada di 125 juta. Artinya sudah selesai. Jadi dia tidak perlu nyicil 15 tahun, tapi di 7 tahun per 6 kali 12 7 tahun, 6 tahun kali 2 6 tahun saja. Maka 6 tahun dia sudah selesai hutang piutang ke banknya dan dia bisa mendapatkan uang setiap bulan dari sewanya. Dengan dia tetap ngekos tapi dia mendapatkan pendapatan. Kalau tadi kan bunga berbunga bank, cicilan 1.200.000 sampai mungkin kalau mau diaktualkan 1.600.000, tapi dia punya yang namanya uang bulanan itu dari sewa itu kan baru di 800.000. Berarti kan masih nggak cocok, benar nggak? Nah, ini yang versi orang pertama. Loh, kan bisa saja si orang kedua melunasi dengan tabungan. Betul, sampai dengan tahun keberapa skema ini berhasil bagi orang kedua, di mana tabungan bisa melunasi cicilan. Orang kedua baru bisa melunasi tabungannya melunasi dengan tabungannya di bulan ke-84 dengan nilai pas-pasan. Oke, ini skemanya nggak ada, tapi pas-pasannya itu adalah di bulan ke-84 atau 7 tahun itu tabungannya habis. Memang benar lebih selesai. Cuma selisihnya 2 tahun saja, dimana jangan lupa kalau orang pertama itu rencana nyicil ke bank 15 tahun terselesaikan hampir lebih cepat 50%-nya lebih dong, berarti hanya 40% saja. Jadi harusnya 15 tahun, ini selesai di 6 tahun. Sedangkan orang kedua itu nyicil rencana 10 tahun, selesai di tahun ke-7. Artinya dia hanya selisih 3 tahun lebih awal untuk mempercepat cicilannya. Dan jangan dilupakan juga ada perbedaan yang mendasar. Nanti kita akan bahas ini. Orang pertama berhasil melunasi hutang lebih cepat
12 bulan lebih cepat dari orang pertama, tapi lebih cepat 9 tahun dari rencana. Yang seharusnya 15 tahun, masih memiliki sisa uang di tahun ke-6, masih memiliki pendapatan pasif sebesar 9 berapa tadi? 9 berapa itu? Masih mendapatkan pendapatan pasif di tahun tersebut sebesar, di sini nggak muncul, mungkin kurang lebih sekitar 700-800 ribu. Satu ditambahin 680 tambah 8% berarti sekitar 700 ribuan per bulan. Masih mendapatkan pendapatan pasif sebesar 700 ribu. Terus masih memiliki waktu sehari-hari yang lebih produktif. Kenapa? Karena jarak dari rumah dari kos-kosan ke kantor lebih dekat. Sehingga dia tetap memang keluar biaya, sepertinya keluar biaya, tapi biaya dia punya bulanan juga sudah mulai tertutup dengan yang namanya pendapatan pasif dia, sehingga dia masih sudah punya aset juga, dan dia bisa mulai mengambil langkah lain untuk bisa membeli aset selanjutnya, dan dia tetap produktif dengan lebih baik dibandingkan orang kedua, di mana orang kedua dalam kondisi yang sama dia hanya lebih cepat 2 tahun dari waktu seharusnya dia masih memiliki cicilan ke bank. Setelah cicilannya lunas, dia sudah ada di rumah tersebut, dan dia juga masih tidak memiliki tabungan apapun kalau dilunasi di tahun ke-8. Kalau selesai di tahun ke-10, tabungan dia pun masih kalah dari orang pertama. Jadi apa yang mau saya coba sampaikan di sini, bahwa kadang-kadang kita sayang untuk membayar dalam bentuk biaya. Kita ngerasa, aduh ngapain ya saya harus nyicil, saya sudah nyicil, saya mesti ngontrak, atau saya mesti nyewa, atau saya ngapain saya lebih baik beli mobil daripada saya harus pakai kendaraan umum. Karena perhitungannya adalah cara berhitung dengan sudut pandang aset, di mana aset ini jangan-jangan lebih produktif kalau tidak dijadikan sebagai aset yang digunakan pada diri sendiri pada pertama kali. Dan ini umum terjadi dalam pemikiran ini di masyarakat kita sampai hari ini. Jadi apa yang menjadi dasar sharing saya di video kali ini, saya bilang bahwa kalau ini diulang 2-3 kali bagi orang pertama, maka ada pada satu titik pendapatan aktif dia bisa tertutup dengan pendapatan pasif dari asetnya dia. Dan ketika kenaikan harga propertinya dalam bumi gonjang-ganjing dan ternyata kembali menjadi stabil, harga properti naik lebih cepat, maka nilai sewanya juga akan kembali menaik. Karena dia memiliki nilai sewa, secara otomatis sewanya itu menjadi lebih besar masuk, dan ketika dia memiliki aset yang lain, maka dia terjadi namanya multiple stream of income. So, apakah Anda pada hari ini pernah berpikir bahwa aset terbesar dalam hidup Anda adalah waktu? Dimana mungkin Anda hari ini mengorbankan waktu Anda hanya demi tinggal di properti yang katanya punya Anda, tapi secara hitung-hitungan di atas kertas Anda dirugikan. Toh, Anda dengan menyewakan dan Anda tetap ngekos kan nggak ada yang salah, Anda tetap punya barangnya. Mungkin di video sebelumnya saya lebih strict to the point yang mengatakan bahwa siapa yang bilang bahwa semua properti adalah investasi. Lalu ada yang bilang, iya saya kan tapi lebih tenang kalau punya rumah sendiri. Terserah, buat Anda tenang tapi Anda kehilangan waktu dan kesehatan, silakan. Hidup adalah pilihan. Saya tidak ada jualan apa-apa, saya buktikan di video kali ini gak ada jualan apa-apa karena kebetulan tim saya tidak ada jualan mengenai properti. Dan silakan bagi Anda yang mau berkenalan dengan saya lebih lanjut, silakan add WhatsApp saya di 08977 713 713. Saya ganti nomor WA karena nomor yang lama sudah terlalu penuh. Thank you yang sudah nge-add WhatsApp saya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga terus bermanfaat. Salam investasi untuk Indonesia dari saya, Ryan Filbert.